Jadi kalau orientasi itu apa itu produktivitas nasional, maka penelitian itu harus dimulai dari membangun nuklir dulu, baru ditarik mundur. Nah, sekarang ini memang direncanakan akan membangun reaktor nuklir yang sifatnya modular, kecil-kecil. Risikonya supaya kecil karena harganya kan mahal sekali. Anak saya kan jadi sekretaris duta besar di Washington. Dia menerima banyak tamu dari Badan Batan katanya yang mempersiapkan diri kerjasama dengan Amerika mau membangun reaktor nuklir modular di Kalimantan. Dulu gubernur-gubernur itu sudah pada menghadap Profesor Habibie. Kami akan yang membiayai. Tapi mereka kan lupa syarat nuklir itu satu, sitingnya itu harus jauh dari gempa bumi Kalimantan betul. Dua, harus dekat griding. Grid itu jalur-jalur itu. Kalimantan kurang gridnya. Terus tanahnya harus batu-batuan. Tanahnya Kalimantan apa? Gambut ya. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Ini, untuk Bangsa. ini, Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. ini. Kami sedang membuat beberapa video wawancara untuk memperkenalkan alumni yang menjadi kebanggaan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni senior, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Budi Santoso, MSc APU. Beliau adalah guru besar filsafat di Universitas Nasional. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, Pak Budi Santoso lahir di Bantul 16 Agustus 1946, menyelesaikan pendidikan S1 FMIPA UGM tahun 1970, kemudian S2 dan S3 diselesaikan di University of Essex, Inggris, pernah menjadi kepala proyek mekano-elektrik pembangunan reaktor nuklir Sulawesi, pernah menjadi Direktur Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir Batan, pernah menjadi anggota Dewan Riset Nasional, pernah menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dan menjadi guru besar di Universitas Panjang Putih Medan, dan saat ini menjadi guru besar filsafat di Universitas Nasional. Nah, Bapak mungkin bisa mulai cerita bagaimana mulai tertarik dan kuliah di Fakultas MIPA UGM. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak khusus tertarik pada ilmu fisika itu karena saya tidak tahu apa itu. Tapi saya dari keluarga miskin waktu itu dapat juara nasional, juara yang ketiga. Tapi waktu dihitung juara ketiga pun nilainya hampir sama dengan satu. Akhirnya satu, dua, tiga dihilangkan karena ada SMA Teladan itu malah di bawah kita. Nah, SMA Teladan juaranya juga dimasukkan sebagai juara nasional karena memang itu terbaik pelajarannya. Ya mengapa pas ujian kok nilainya rendah kita juga tidak tahu. Nah dari situ boleh melanjutkan di universitas, dapat beasiswa, asal belajar fisika atau biologi, belajar di MIPA, fisika, kimia, matematik, atau biologi.
Nah, saya milih fisika, tapi nggak ngerti apa itu nanti fisika belajar apa. Malah teman-teman pada ngejek itu, belajar Archimedes saja kok ke universitas, hukum Archimedes. Terus ibu saya juga tanya, nanti kalau udah lulus terus jadi ahli pipa. Saya ya nggak tahu saya gitu. Saya pertama kali itu keranjingan kimia dulu, karena bangga kalau wah ngerti kimia tuh orang-orang kampung tuh dikiranya ilmu tertinggi kimia. Keranjingan kimia itu waktu pertama kali makanya masuk ke kimia. Tapi setelah ketemu Profesor Baikuni, beliau itu ahli atom pertama Indonesia. Oh, atom itu belajar atom berarti. Saya disuruh pindah fisika. Tapi ya enggak ngerti pelajaran apa ya nanti. Itulah pertama kali tertarik fisika. Bukan tertarik fisika. Tapi bagi saya, kalau pada murid-murid saya belajarlah fisika. Mereka tidak suka. Karena profesinya apa? Karena dikti sudah menentukan bahwa setiap itu harus ada profesinya. Nah, kalau fisika tidak ada profesinya. Sama dengan waktu kita belajar SD sampai SMP, SMA, mahasiswa itu tidak ada profesinya. Di Indonesia itu tidak ada profesi. Karena semua perusahaan-perusahaan asing itu, investor itu, kita itu hanya assembling. Tidak diberitahu pelajarannya. Jadi pendidikan kita mulai dari SD sampai itu hanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau mau jadi profesi pasti diajarin di tempat ia kerja. Nah, oleh sebab itu mau ahli apa saja, modal utama dengan belajar fisika itu sangat menguntungkan sekali. Karena berpikirnya itu tidak hanya sampai pada sarjana, tapi sarjana plus menurut saya kalau belajar ilmu dasar. Itu, Mas. Ya, nah, Bapak ketika mulai masuk tidak tahu mau jadi apa, gitu ya. Ya. Nah, selama proses kuliah itu sudah mulai kelihatan belum, Pak? Belum kelihatan, saya tidak tahu mau jadi apa juga tidak tahu. Tidak tahu ya paling saya dapat beasiswa dari LIPI. LIPI sudah memberikan tahu kan, lembaga biologi nasional itu kepengen ada yang ahli biologi tapi fisika, biofisika. Jadi saya biofisika juga ya apa ya enggak ngerti saya. Pokoknya dapat beasiswanya gede banget, gajiannya ayah saya itu cuma 1.250, saya dapat 30.000. Gede banget untuk keluarga. Saya mikirkan keluarga saya jarang masuk sekolah juga karena bantu ibu saya jualan berambang-berambang itu, jualan di pasar itu tradisional itu, bumbu dapur itu. Jadi jarang sekolah saya itu. Tapi teman-teman itu Tuhan menolong, Tuhan tuh teman-teman itu pada datang tadi pelajaran gini, pada tanya saya soal-soal juga itu waktu soal-soal ujian SMA itu saya dikasih soal-soal sebelumnya ujian-ujian itu saya garap besok mesti keluarnya di antara ini betul. Saya sudah paham sebelumnya. Nah, setelah kemudian lulus sarjana, Pak, itu lalu kemana? Waktu Artinya lulus apakah sarjana enggak tahu mau kerja kemana juga enggak tahu mestinya ke biologi. Tapi salah satu guru besar sana di biologi itu kenal dengan British Council. British Councilnya datang ke rumah itu nyari saya, Mas. Ini dengan Bung Karno jatuh ini British Council akan memberi beasiswa gede banget loh. Hanya 2 untuk program master, biasanya hanya short visit. 2 master dengan beasiswa, gaji ayah saya itu cuma 1 pound sterling waktu itu kalau di kode, saya dapat 68 pound sterling per bulan. Jadi 30 tak kirimkan ke rumah. Nah di situ orang Inggrisnya itu mengusahakan saya duduk menak saja itu. Tidak punya uang apa-apa, sekolah dicarikan, bahkan waktu datang ke British Council itu saya ditanya, nanti berangkatnya pakai Qantas di Kemayoran. Saya tidak punya uang. Diantar itu wakil direkturnya, duduk manis, terus sana dihubungi yang pemerintah Inggris itu. Ini anak ini tidak ngerti apa-apa loh, dijemput. Ini semuanya itu diatur oleh pemerintah Inggris. Saya tidak tinggal duduk manis saja. Bahkan guru besar saya juga jemput kan, sudah wafat sekarang. Nah, guru besar saya itu waktu itu masih muda.
di Inggris di S2 itu terus belajar apa, Pak? Nah, itu waktu itu belajarnya di School of Mathematics. Ya saya manut saja, yang penting dapat belajar. Jadi belajar saya itu gaduh-gaduh. Waktu itu guru besar saya itu masih muda, masih associate professor. Nah, saya diberi, kamu nanti belajar fisika 1 tahun, setelah itu 1 tahun kamu riset, memakai komputer tahun 70-an, enggak ada yang tahu komputer itu apa. Wong saya telepon aja enggak ngerti, tahun 70-an dikasih buku-buku gede banget tuh, saya enggak ngerti apa-apa. Nah, itu ditantang kalau kamu nanti bisa 1 tahun, ini bisa mengerjakan PR ini dalam 1 minggu, saya jamin doktor. Nah, beasiswanya kan cuma master. Nanti saya tanggung jawab gitu. Lah saya bahasa Inggris saya enggak baik, saya tuliskan, dituliskan. Jadi saya itu cuma duduk, mengapa saya bisa itu? Pulang saya merenung, apa ya bisa saya 1 tahun, bukunya sekian baca tebal, baca bahasa Inggris saja belum ngerti. Dia ada pertolongan Allah. Ada seorang Itali itu koyo Ricardo, itu ya, namanya Ricardo Comenetti, koyo pemain Rivaldo bola itu. Dia ngajarin saya, dia takut dinatokan kan, dia melajari komputer ini gini loh, jangan membaca. Seperti main catur, main bridge itu langsung main, tahu itu. Oh, saya ngerti aturannya gini toh ya. Saya dicoba diajarin pakai komputer yang ada di ruang saya itu. Langsung ngerti, seminggu tak sodorkan. Saya udah selesai nih. Ah, nggak mungkin kamu baca itu. Memang saya nggak baca, tapi saya ngerti idenya itu. Oke, saya kasih soal. Ditungguin itu. Bisa saya langsung, kamu dokter. Langsung dijamin dokter. Sehingga masternya nggak usah 2 tahun, 1 tahun saja. 1 tahun saya sudah dapat master. PhD-nya yang harusnya 5 tahun, 1,5 tahun saya selesai. Karena perhitungan itu yang mempublikasikan beliau. Syarat publikasi itu, master itu 1 publikasi internasional, PhD 4. Semua dipublikasikan itu. Tapi perhitungan saya bagus sekali. Nggak ada orang yang belum sebelumnya belum mengerjakan. Dia juga mendesain, nggak gagal terus itu. Nah, mungkin pertolongan Tuhan saya nggak tahu. Karena bakti saya kepada ibu saya. Iya, kemudian lanjut ke S3. Itu Ya. apalagi Pak bidangnya di S3? Sama, melanjutkan itu. Yaitu bagaimana mengkomputasi yang waktu itu belum orang pada tahu, hamburan atom dengan atom tabrakan gitu. Tabrakan itu harus tidak bisa dihitung dengan analitik, harus dihitung dengan komputer. Tapi komputer itu 10 tahun bisa dikerjakan 1 jam, dia cepat sekali. Kalau programnya benar. Nah, jadi saya memanen tiap hari itu manen hitung-hitungan itu saya bersodorkan pada beliau. Beliau yang nuliskan, wah ini bagus sekali hasilnya. Belum pernah ada orang yang mampu menghitung seperti ini. Ibaratnya begini ya, orang itu mau memprogram komputer supaya cepat, itu harus cepat. Ibarat dia itu ingin dari London mau Jakarta, mendesain kendaraan yang bisa masuk kampung-kampung, tapi kendaraan cepatnya seperti jet, desainnya seperti sepeda motor gitu. Saya enggak, pakai saja lapangan terbang yang ada. Tapi kita tahu manakala sudah sampai lapangan terbang di Jakarta, ganti taksi. Kapan itu ganti taksi? Setelah ganti taksi mau masuk kampung ganti becak. Kan pakai pesawat terbang masuk kampung, enggak mungkin. Akhirnya belajar S3, S2, S3 berapa tahun? 2,5 tahun. Saya di interview BBC sampai belum pernah dari orang Yahudi pun bisa begini. Nah, saya bilang memang belum pernah wong yang ngerjakan guru saya, tapi ilmunya itu menghitungnya itu dari saya. Ilmu bahasa Inggrisnya beliau yang anu, karena beliau tidak bisa karena beliau sudah janji. Waktu diuji juga begitu. Jejer saya itu kan kita di hostel di kampus itu. Kalau ke fakultas tinggal jalan. Itu orang Inggris mengerjakan PhD untuk TV berwarna sudah 7 tahun. Diuji mulai jam 5 jam 9 pagi sampai jam 5 sore tidak lulus. Karena seminggu sekali ujian saya itu. Saya udah deg-degan, wah Inggris saja tidak lulus. Nah, waktu saya diuji timnya itu cuma ketawa-ketawa saja. Saya tidak diuji ditanya Bali itu apa di Indonesia. Bali itu bagian Indonesia saya bilang. Ah, tapi masih banyak anu apa itu orang makan orang itu. Oh, yang tahu ya. Waktu kecil saya memang didulang daging sama bapak ibu saya. Jangan-jangan itu daging manusia. Wah, mereka ketawa ketakutan terbahak-bahak.
Setelah itu saya keluar disalami kan setengah jam cuma nggak nggak ditanya masalahnya. Terus saya nunggu. Langsung pulang ke Indonesia itu, Pak. Ya langsung pulang Indonesia oleh Profesor Baikuni dijemput, stafnya jemput, terus dipasrai membangun reaktor nuklir Jogja itu tahun 74 dimulai, 73 saya pulang karena Profesor Baikuni itu jadi guru saya diangkat jadi asistennya. Hampir semua jabatan beliau itu wariskan pada saya, jadi saya ngerti macam-macam itu. Mereka nggak pada kaget, Pak, ketika Bapak sekolah cuma 2,5 tahun sudah dokter. Ya kaget juga, Profesor Baikuni juga kaget itu. Loh, kok bisa cepat sekali ya? Dia tidak percaya kan, dia ngapusi, dia tulis saya, guru saya bilang memang dia pintar dalam komputasi. Ternyata diperlukan sekarang ini. Jadi pegawai-pegawai itu kalau tidak mengerti komputasi, tertinggal nanti terdesak oleh generasi baru. Bapak mulai bertugas di reaktor nuklir Jogja. Jogja Tapi tahun kan 73. iya, reaktor itu kemudian kan nggak ada, Pak, sekarang. Reaktor itu oleh BRIN digabung karena waktu itu inilah sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu menjawab sekaligus yang ada butir pertanyaan itu. Sistem pendidikan di Indonesia itu mulai dari SD, SMP, SMA sampai universitas. Kemudian isinya cuma mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak mempersiapkan untuk industrialisasi, bukan. Nah, karena apa industrialisasi dasarnya dari investasi. Ya, kemudian alasannya apa, Pak? Kenapa apa reaktor yang di Jogja itu ditiadakan? Nah, kalau itu mungkin orientasi pemerintah itu adalah orientasi pada manfaat. Jadi itu kalau Profesor Baikuni dulu manfaatnya itu basic science. Kalau orang itu punya landasan berpikir yang kuat, nanti mengembangkannya mudah gitu. Nah sekarang itu seperti Singapura, semua itu idenya Profesor saya juga setuju. Berawallah di akhir. Akhir dari teknologi itu adalah produktivitas nasional. Kemudian berakhirlah di awal. Kemudian mempelajari dasar-dasarnya sampai akhir, mundur. Gitu. Jadi beda filosofi. Dua-duanya benar. Sekarang bicara mengenai tenaga nuklir, Pak. Ya, Seolah-olah kayak Indonesia ini nggak apa ya nggak ada hasilnya itu. Memproses sekian lama sampai sekarang dipakai apa juga nggak jelas. Kenapa? jadi kalau orientasi itu apa itu produktivitas nasional, maka penelitian itu harus dimulai dari membangun nuklir dulu, baru ditarik mundur. Nah, sekarang ini memang direncanakan akan membangun reaktor nuklir yang sifatnya modular, kecil-kecil. Risikonya supaya kecil karena harganya kan mahal sekali. Anak saya kan jadi sekretaris duta besar di Washington. Dia menerima banyak tamu dari badan Batan katanya yang mempersiapkan diri kerjasama dengan Amerika mau membangun reaktor nuklir modular di Kalimantan. Dulu gubernur-gubernur itu sudah pada menghadap Profesor Habibie. Kami akan yang membiayai. Tapi mereka kan lupa syarat nuklir itu satu, sitingnya itu harus jauh dari gempa bumi. Kalimantan betul. Dua, harus dekat grid itu jalur-jalur itu. Kalimantan kurang gridnya. Terus tanahnya harus batu-batuan. Tanahnya Kalimantan apa, gambut ya. Terus harus jauh dari penduduk. Kalimantan memenuhi jauh dari penduduk. Jadi mungkin mengatasinya nanti gambutnya itu diganti beton. Seperti di Jogja itu juga beton itu. Ke dalam sumur itu. Wah, kuat sekali basisnya itu. Tapi reaktor nuklir itu orang pada belajar itu harus ada sarana belajar. Sarana belajarnya itu bisa berbentuk sekaligus kapital, bisa berbentuk alat. Masing-masing punya risiko. Rusia memakai nuklir namanya Chernobyl itu dipakai untuk
aplikasi persenjataan memproduksi plutonium sama zat bahan nuklir untuk bom. Tapi dipakai untuk riset, nah meledak. Resikonya itu. Ya. Nah, Pak, ini Prof ya, kalau perkara nuklir itu kan tidak hanya perkara teknologi ya, mungkin Ya, teknologinya ya, siap, ya, betul. tapi kulturnya Ya, itu betul. kan di Indonesia agak susah ketemu dengan politisi yang tidak berani ngambil keputusan kan gitu kira-kira. Ya, betul, betul sekali. Saya itu malah memikirkan pada jangka pendek ini, kalau perang itu bahan bakar yang paling strategis itu malah BBM loh. Karena BBM itu dapat digendong. Nggak ada pesawat pakai batu bara. Nggak ada pesawat pakai listrik. Jadi BBM kita itu hanya tahan katanya presentator kemarin hanya 4 hari. Ukraina itu bertempur berapa bulan itu, malah tahunan itu. Jadi kalau kita 4 hari habis, nggak bisa perang, harus tunduk, harus kalah. Makanya BBM itu menjadi energi strategis, menjadi geopolitik yang strategis. Di mana ada itu mesti jadi rebutan dunia. Pusat-pusat pertempuran itu di situ. Gitu. Nah, jadi memang energi nuklir itu waktu itu saya dipanggil oleh Dewan Harnas atas inisiatif Pak Jokowi. Saya terangkan. Jadi nuklir itu harus tahu orang ilmunya dan tahu mengenai budayanya, strateginya dan lain-lain. Saya bilang jangan dulu lah, karena nanti jangan seperti apa itu eh, Irak, Iran atau Filipina itu udah dibangun banyak itu, jadi nongkrok, tidak dilanjutkan karena ketergantungan manajemen itu banyak sekali. Ketergantungan itulah yang berbahaya sekali. Apakah keputusan politik sekarang itu akan didukung keputusan politik selanjutnya? Belum bisa. Maka Anda tanyakan mengenai GBHN, sama. Apa diperlukan satu GBHN jangka panjang? Saya pakar GBHN dulu. Tapi apakah diperlukan itu? Wong politik itu, saya mendengar seorang apa itu anggota DPR yang menghadiri apa itu seminar internasional mengenai 10 tahun yang mendatang itu sangat berat, lebih berat dari 10 tahun yang lalu karena situasi global yang perang, situasi macam-macam udara makin memanas, kemudian juga apa itu eh, situasi mengenai Cina Selatan itu mengklaim laut Cina Selatan miliknya dia dari kerajaan dulu. Filipina itu sudah kena 90% loh. Nah, Indonesia cuma kena sedikit Natuna. Untung Luhut kirim ke sana untuk negosiasi. Kalau enggak, perang juga waktu itu. Ya, kelihatannya kita mempersiapkan pesawat-pesawat untuk bertempur dengan Cina di bagian itu. Nah, kita sekarang disibukkan oleh ASEAN melawan Cina sekarang. Ya, Prof. Jadi setelah perjalanan yang begitu panjang ya, Prof, Ya. kesimpulannya apa sebenarnya? Lulusan MIPA itu kira-kira dipersiapkan jadi apa kalau dipandang sekarang? Saya selalu menyarankan pada mahasiswanya, belajarlah fisika, belajar suatu basis yang paling mendasar. Karena nanti you bisa mengembangkan kemana saja. Karena di Indonesia itu tidak ada dikembangkan menuju ke suatu apa itu profesi tertentu, tidak ada. Maka menyesuaikan dirilah, belajarlah ilmu-ilmu saya, makanya belajar filsafat. Filsafat itu lebih mendasar dari ilmu fisika loh. Ilmu-ilmu alam itu adalah ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematik, kimia, itu semuanya dihafalkan, nggak bisa ngitung. Fisika pun bisa ngitung karena ada mekanika. Sampai mekanika itu bisa menjabarkan bagaimana agama itu harusnya dipahami dari ayat-ayat yang kauniyah itu satu set itu. Yang satu diwahyukan, yang satu diciptakan. Makanya ada seorang guru tarekat yang mengatakan,
belief in God is no longer a mere belief. It has become to be science. Religion, particularly Islam, is science of the highest dimension. Dimensinya sangat tak berhingga. Nah, kemudian, ya. Bagaimana tiba-tiba Profesor kemudian justru mendalami filsafat? Menurut dalam filsafat, karena begini misalnya ya, filsafat atom. Filsafat atom itu tadi orang tanya, materi itu bisa dibagi habis enggak? Bisa, coba ambil lidi satu potong dipotong. Kan tinggal separuh, potong lagi separuh, potong lagi lama-lama kan habis. Yang lain bilang tidak bisa habis. Karena kalau you memotong besi itu beda dengan memotong seng. Akhirnya terakhir sifat besi kan sih beda dengan sifat seng. Nah itu yang dinamakan atom. Berkembanglah ilmu kimia. Tapi ilmu kimia bisa dihitung dengan komputer nih. Sehingga membuka cakrawala baru yang reaksi-reaksi kimia sebelumnya itu belum diketahui, sekarang bisa dihitung. Namanya tailored chemistry, dipotong yang ini sampai ini. Timbullah unsur-unsur baru yang belum ditemukan sebelumnya. Di dalam biologi juga begitu, namanya molecular biology. Karena perlu dihafalkan, sekarang dihitung. Membuka cakrawala baru. Itu sekarang itu semua gen itu bukan gen aslinya loh, gen buatan loh untuk produksi makanan atau biologi itu. Apalagi mau ditanyakan. Ya, nah jadi sekarang kesimpulannya pendidikan, terutama pendidikan MIPA ini, matematika dan ilmu pengetahuan alam, itu lebih ke arah teori atau lebih mendekati ke kepentingan aplikasi, Pak? Artinya tadi diarahkan ke industri seperti Profesor katakan tadi. Jadi kalau diarahkan ke industri, mungkin kebijakan nasional belum bisa sekarang itu karena industri itu adalah investasi dari asing dan dari situ peran politisi itulah yang menentukan apakah industri ini boleh dipelajari sampai dasar ataukah hanya sebagai assembling di sini. Itu tergantung para politisi. Politisi Inggris yang paling hebat itu waktu itu Churchill bilang, saya bukanlah seorang Churchill kalau tidak bisa membawa atom itu ke Inggris. Waktu itu Presiden Eisenhower bilang, Pax Atomic, tidak bisa seluruh dunia memakai nuklir. Sekarang mendunia nuklir itu. Karena Churchill. Nah, Indonesia juga begitu. Di Dubai. Dubai ditanya, Dubai itu makmur sekali karena apa? Dubai tidak punya sumber daya. Para politisi lah yang pandai membawakan bahwa kita itu jadi kaya raya. Dubai itu kaya raya sekali. Singapura kaya raya, kita pinjamannya $7.000, padahal nggak punya sumber daya alam. Kita sumber daya alam tergantung daripada polisi kecerdikan polisi. Tapi kita tidak memaksakan karena itu ya itu alami di dalam sini. Nggak bisa kita mau memilih yang ini. Itu sudah polisi itu mengoptimize menurut saya makanya dari think tank presiden, jadi saya paham itu apa yang dipikirkan presiden itu adalah optimasi dari seluruh yang memungkinkan itu dengan mengambil risiko terkecil, pemajuan teroptimum gitu. Bukan saya pro pemerintah, tapi saya memang negara itu harus dipikirkan dari banyak segi, tidak hanya dari segi satu. Oh, ini harus begini, harus begini. Coba seperti misalnya kita kedaulatan udara. Apa betul kita berdaulat di udara? Belum sepenuhnya. Kalau kita menerbangkan pesawat tempur dari Medan ke Jakarta harus izin Singapura. Kalau enggak, dikunci kita. Karena semua perdagangan internasional itu harus melalui ISO yang dipegang oleh Singapura, dibuat oleh orang Inggris itu. Itu. Jiwa
Iya, Jadi persoalannya itu kompleks iya, banget. iya. Nah, eh, kalau begitu kesimpulannya itu sampai Kalau seberapa kita, jauh? ya kalau kita saya menyarankan ya, itu pelajaran itu yang penting gurunya itu bisa memotivasi pada mahasiswanya. Contoh, itu namanya sekolah-sekolah Kristen tuh. Saya dengan Profesor Suyudi waktu itu Profesor Baguni mensurvei itu sekolah-sekolah mana yang punya juara yang selalu diterima di ITB, UGM, universitas terbaik. Itu universitas Kristen, Katolik, universitas Islam tidak ada. Negeri itu nomor 32. Universitas Islam, SMA Islam itu tidak ada. Itu. Tapi kalau kita datangi di sekolah-sekolah Islam itu, murid-muridnya pada ramai sekali. Gurunya ngomong, muridnya duduk di meja, kakinya diletakkan di atas meja gitu. Tapi di sekolah-sekolah Kristen itu disiplin sekali. Mereka sangat patuh sekali. Disiplin itulah yang menyebabkan mereka pandai. Nah, padahal Islam itu lebih mudah memandaikan mereka. Mengapa? Saya bilang pada mahasiswa saya, mengapa kalian tuh malas? Karena iman Anda lemah. Setan hanya menggoda bagi mereka yang imannya lemah. Digodali itu jadi malas itu. Tapi kalau imannya sudah bagus, rajin. Prof, menurut Prof, eh, apakah itu berarti bahwa Indonesia itu peluangnya untuk maju ya, apalagi menyaingi negara-negara yang sekarang sudah sangat berkembang gitu, itu sudah sangat terbatas dari segi Menurut saya enggak. tadi. Menurut saya enggak. Jadi itu masyarakat itu kan satu kumpulan orang pendapat banyak orang. Kalau mereka itu Allah ridho, dilalai itu ya, yuk susun apa program apa saja mesti dilawan. Apa betul Pancasila itu tidak baik? Pancasila itu baik sekali. Beda dengan sistem komunis atau sistem liberalis. Karena apa? Sistem komunis itu semua milik negara. Sistem liberalis semua milik pribadi, bebas. Karena kekuasaan me, me- memberi peluang pada hawa nafsu yang sebesar-besarnya. Sana di veto mayoritas yang anu. Tidak ada, tapi kita musyawarah. Apa pernah ada musyawarah? Tidak ada voting. Karena anggota DPR itu juga ada pesanan dari bos-bosnya mereka. Tidak bisa musyawarah. Ya betul. Ya, ya. Eh, Prof, Prof ini ternyata juga menulis banyak buku, Ya, macam-macam buku yang ditulis. Nah, mungkin ya bisa kan. cerita, silakan, Prof. Apa saja yang Kesehatan sudah itu ditulis? begini, Mas. Kesehatan itu manusia itu harus sehat lahir batin supaya tidak digoda setan. Mau kalau beriman, berimanlah yang sangat kuat. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau tinggalkan masih tanggung-tanggung, akan dipakai oleh orang-orang yang non-muslim. Oh, itu malah lebih berat. Memang lebih berat malah. Karena cinta kasih Tuhan untuk memperingatkan orang itu. Malah berat, cuek. Istilahnya kalau saya orang tua itu cuek pada anaknya. Karena kasih sayang. Nah, kalau itu sampai apa itu pendidikan itu orang itu tidak sehat. Sehat itu ada dua, sehat lahiriah, sehat batiniah. Itu saya bandingkan seperti mesin. Kalau orang itu mesinnya di servis, sepeda motor mobil itu tetap walaupun kuno tetap jalan, tetap bagus, banter. Mesinnya manusia itu ada lambung, liver, ginjal, jantung, paru-paru. Servislah itu. Nah, tulis ilmu kesehatan namanya apa itu terobosan baru fisioterapi sampai usia lanjut. Jadi Nah, berarti makin senior ilmunya makin macam-macam gitu, makin mungkin macam-macam. Karena kalau tidak nanti tertinggal oleh generasi baru, pekerjaannya akan digeser oleh yang generasi baru. Tapi ilmu-ilmu berdasarlah ilmu dasar yang memudahkan mau menuju kemana saja. Kalau langsung misalnya ahli, saya ahli
semen, tidak ada pabrik semen, ya sudah saya tidak dapat pekerjaan. Nah, gitu. Memang lebih berat hidup di Indonesia itu. Misalnya saya ditawari jadi guru besar di luar negeri. Masa enggak ada sih guru besar fisika di luar negeri? Banyak. Tapi yang ahli politik, yang ahli kimia, ahli kesehatan jarang. Nah, saya mau dipanen bagian itu melalui ini. Nah, saya tidak bersedia itu. Ya, walaupun pensiunnya hanya 4,5 juta tahun per bulan, 4,5 juta per bulan, saya tetap tinggal di Indonesia. Nah, kebetulan istri saya ada uang, jadi saya bisa hidup. Istri saya itu berangkat dari kerajaan Yogyakarta, putrinya Pak Hamengkubuwono IX. Jadi saya rada tenang gitu. Itu karena ridho orang tua juga. Saya lulus dokter tuh belum umur 27 tahun kok. Kelihatan pandangan matanya itu seperti orang cerdas, seperti saya cerdas. Betul. Itu semua dari bekti saya pada orang tua, jadi dibikinkan jalan tol. Baktilah kepada orang tua. Allah ridho, akan mudah belajar semuanya itu. Saya nulis buku mengenai bagaimana basmalah, kata basmalah. Orang itu kalau kata basmalah seperti Nabi Sulaiman. Pertama kali yang kata basmalah itu Nabi Sulaiman, bukan Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman bila bicara Bismillah. Dia bisa nundukkan hewan, angin, bicara dengan hewan, bisa dengan angin, jin, syaitan, dan orang terkaya. Tidak ada yang bisa melampaui itu izin Allah itu. Jadi semua itu kalau ada izin Allah, apa saja bisa. Baik, Rob. Sekarang kembali ke Fakultas MIPA. Ya, Kalau menurut Prof. Budi, apakah sekarang itu sudah dalam track yang apa benar gitu atau masih perlu disempurnakan institusinya maksud saya, termasuk sistem belajar mengajarnya? jadi semuanya itu masih berjalan dengan menuju ke suatu perbaikan. Sistem apapun yang digunakan itu tidak salah menurut saya ya. Tapi mengoptimalkan itu yang menjadi permasalahan sekarang. Misalnya di Rusia, Botvinnik saya suka catur. Botvinnik itu umur 19 tahun sudah catur, juara dunia dia. Sudah insinyur loh dia. Karena sangat profesional sekali, sudah dijuruskan. Sana itu kalau ya anak-anak pinter itu, cara mendidiknya itu dengan matematik. Orang yang matematiknya hebat itu dipilih nomor satu. Disekolahkan ke fisika. Karena fisika itu mendukung filsafat materi, filsafat ateis. Nanti yang paling bodoh dijadikan militer. Sekarang militer kita malah yang paling bagus. Ya memang keadaannya memang begitu. Militer-militer itu pilihan, dokter juga pilihan begitu. Zaman Belanda itu, kalau orang itu sekolah jadi dokter itu pilihan. Karena Belanda hanya mendidik tiga masalah, yaitu dokter, Mister, SH sekarang, atau eh, insinyur, dokter, eh, satu lagi apa ya? Ya pokoknya hanya tiga ya. SH, dokter, insinyur, tiga itu. Maka kalau itu orang pada mau ngepek mantu itu kalau lulus transit. Karena Belanda memang perlunya itu insinyur itu membikinkan jembatan-jembatan untuk ngangkut barang-barang hasil bumi itu ke Belanda. Dokter untuk menyelamatkan, mengobati apa kuli-kuli kita. SH-nya untuk menghukum rakyat kita sendiri masuk landrat namanya. Oke. Baik, Prof. eh, terakhir sekarang untuk mahasiswa dan mungkin juga Ya. calon mahasiswa. Sebenarnya seberapa besar yang harus masuk ke MIPA itu? Apa kita ini sudah cukup atau masih kurang sebenarnya? Sangat kurang, menurut saya sangat kurang. Jadi waktu itu, waktu Presiden, waktu Menristeknya Profesor Habibie, saya anggota DRN. Kita rumus bahwa ilmu-ilmu dasar itu harus dipicu, harus di apa subsidi lah. Karena jarang yang dikasih beasiswa atau dikasih apa saja lah. Tapi sekarang itu malah jadi profesi. Menteri sekarang mengarahkan harus enggak ada profesinya, maka pada yang enggak mau. Generasi muda itu enggak suka yang sulit-sulit itu. Yang yang instan saja yang bisa menghasilkan. Nah, dengan kebijakan itu makin sulit mengembangkan sains dasar itu. Padahal menurut saya sains dasar itu sangat sesuai pendidikan di Indonesia yang belum
terpolakan mengenai profesi-profesi tertentu. Padahal di luar negeri itu semua pakai profesi, pakai sertifikat tukang cukur, pakai. Kita mau meniru, belum saatnya menurut saya. Uang semuanya belum diprofesikan, belum ada. Tapi kita dipaksakan ke situ. Orang berebut cari profesi, guru harus jadi profesi, ini harus jadi profesi. Dan saya tidak punya profesi karena guru besar sudah dianggap profesi ngajar. Iya, Prof. Tadi dikatakan bahwa yang belajar ilmu dasar ya, termasuk Ya. matematika, IPA, itu masih kurang. Tapi kenyataannya mereka yang sudah belajar masuk itu juga nggak jelas mereka nanti mau jadi apa. Ya. Ini kan Ya. menyebabkan para orang tua pada ragu-ragu untuk mengirim anaknya ke situ. Jadi tergantung pengembangannya itu tergantung minat. Jangan dikira kalau orang yang sudah berprofesi SH misalnya, itu mesti dididik setelah dapat pekerjaan. Saingannya banyak sekali. Tanpa ada pengalaman itu tidak bisa kerja juga. Apa ini teman-teman saya yang pendidikan FIPA itu malah ada yang jadi sekjen OPEC. Ayo belajarnya waktu bekerja karena dia baik waktu itu. Jadi justru FIPA itu memerlukan seperti ilmu kedokteran itu memerlukan anak-anak yang cerdas-cerdas itu. Kalau kedokteran itu karena market pool. Nah, kalau ilmu-ilmu dasar itu harus government push, harus didorong oleh pemerintah. Kalau menunggu market pool, tidak bisa. Seperti industri itu ada industri yang market pool. Memang pasarnya itu banyak sekali. Makanan itu setiap orang ingin beli makanan. Tapi kalau laptop, HP itu harus industri pull, push, didorong oleh teknologi push. Teknologi yang menyatakan ini kamu nanti bisa gini-gini loh. Wah, sehingga laku handphone ini. Itu karena teknologi push, bukan market pull. Marketnya tidak ada kalau orang tidak tahu ini. Jadi harus sains dasar itu harus dari teknologi push atau dari power push lah, didorong oleh kekuatan. Mengapa Amerika maju? Setelah Perang Dunia, semua tokoh-tokoh dunia seperti Einstein suruh ke Amerika jadi warga negara, digaji tinggi. Amerika jadi maju. Rusia juga merebut beberapa dapat, tapi tidak seperti Amerika karena gaji besar kan. Itu itu namanya teknologi power push. Kalau Didorong. tidak salah, Prof, itu dulu Prof Habibie kan pernah membayangkan itu. Tapi kenapa nggak diteruskan? Nah, Profesor Habibie mencoba mengirim semua mahasiswa ke luar negeri, dapat diberi beasiswa tinggi. Tapi kan tidak dalam bentuk teamwork. Waktu pulang mereka sendiri-sendiri. Kalau militer itu selalu teamwork, maka selalu jalan. Kalau militer itu dilatih perang, bisa perang. Tapi yang dikirim ke luar negeri, kalau Cina ngirim mesti teamwork itu. Nah, gitu. Mengapa tidak teamwork? Karena sini tidak ada work yang memerlukan tim. Semua itu tadi kebijakan pemerintah yang. Tapi juga diperlukan karena apa? Karena kondisinya sekarang harus segera mendapat lapangan pekerjaan, segera mendapat apa itu dana untuk perdagangan itu. Iya, 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 iya. Baik, luar biasa diskusi ini. Saya kira terima kasih sekali kepada Profesor Dr. Haji Budi Santoso MSc yang telah memberikan wawasan dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini diserap dan dimanfaatkan oleh generasi yang lebih muda. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa.
saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat